Larangan ini kan ditujukan bukan untuk orang-orang yang memegang dunia, untuk yang memegang atau yang tidak memegang. Kalau kamu tidak memegang dunia, tidak memiliki dunia, tapi kamu memandangnya dengan pandangan condong kepada gemerlapnya, ya kamu sudah termasuk orang yang tergoda. Ya gini, Bib. Ini juga ada hal yang menarik, saya kira yang perlu kita perlu dijelaskan lebih lanjut, Bib. Di sini dijelaskan bahwasanya fal yakunil muridu harisan ala hifdi wa sam'ihi wa basarihi mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihihi anil atham wal anil athami. Kemudian di sini juga dilanjut dengan wal yahdar min nadri bi'ainil istihsani ila zahratid dunya. Jadi seorang murid di sini hendaklah berhati-hati dengan pandangan yang menganggap dunia istihsan, ya, menganggap baik ya. Memandang baik terhadap dunia dan beragam keindahannya, zahranya bunga-bunga dunia, dunia ini. Lah kemudian disebutkan bahwasanya fa inna dhahiraha fitnatun. Sesungguhnya secara zahir dunia ini adalah fitnah. Wa batinaha ibratun, dan secara batin dunia ini adalah ibrah, ada pelajaran di situ. Jadi ungkapan dunia secara lahir ini adalah fitnah, secara batin ini adalah ibrah, itu apa kira-kira maksudnya, Bib? Apakah secara lahiriah dunia ini adalah fitnah semua sehingga kita harus meninggalkan? Jadi gini, pertama yang harus kita garis bawahi tadi kata istihsan, itu ya, memandang baik di sini. Sebetulnya istihsan itu bi'ainil istihsan, dengan pandangan istihsan itu pandangan yang melenakan pemandang tadi. Menjadikan dia terlena. Jadi melihat tergiur dengan keindahan dunia. Jadi bukan istihsan itu bukan memandangnya dengan pandangan takjub lain. Ini dengan pandangan tergiur sehingga dia terlena dari hal-hal pokok yang harusnya dia jalani. Nah, ini yang dilarang. Makanya disebutkan istihsan itu zahratid dunya wa zinataha, tentang gemerlap dan perhiasan dunia, karena gemerlap dan perhiasan dunia itu memang melalaikan. Yang dimaksud itu supaya kita tidak terlena, ya kita diperintahkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk memandang dunia ini, mengambil sikap atau cara dalam memandang dunia itu, bahwa dunia itu lahiriahnya adalah fitnah dan batinnya adalah ibrah. Jadi dunia itu kita pandang, lahiriah dunia ini itu keindahannya bisa memalingkan kita dari tujuan ibadah dunia. Salah satu contohnya, dunia seisinya ini kan ya. Kita melihat umpamanya keindahan laut umpamanya, kemudian menjadikan kita ingin berenang, dan kita hobi kita jadi seperti itu, dan kita menghabiskan waktu kita seluruhnya untuk itu. Atau melihat keindahan gunung, kemudian sampai kita terus menghabiskan waktu kita naik gunung, lihat pemandangan itu, tapi di saat itu kita melalaikan Sang Pencipta, lupa bersyukur, lupa beribadah kepadanya. Padahal seharusnya keindahan itu menjadikan kita kagum kepada Pencipta. Jadi keindahan itu memperkuat iman kita, memperkuat keyakinan kita
memperkuat cinta kita dan syukur kita kepada Pencipta. Jadi sepanjang kita memandang dunia itu, terucap dari lisan kita, Masya Allah, terucap kalimat itu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu bukan cuma sekedar diucapkan di lisan, tapi memang itu yang terucap di dalam hati, menjadikan kita kagum terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan yang menguntungkan. Karena kita kan diperintahkan memandang langit oleh Allah. Kan diperintahkan. Bahkan itu sebagai tanda-tanda untuk mengenal Tuhan. Allah menjelaskan itu, lihat gunung, lihat bunga-bunga, lihat lebah, lihat itu kan dunia. Nah ini kontradiksi dengan ini, enggak. Tapi yang dimaksud pandangan fitnah tadi itu, pandangan yang hanya istihsan, tergiur dengan gemerlapnya saja, lupa tidak membawa kita kepada Sang Pencipta. Nah, kalau kita memandangnya tergiur, lupa kepada Pencipta, ya itu kita terkena fitnah dari dunia. Sebab dunia itu tampilannya adalah fitnah tadi. Fitnah ini apa sih? Fitnah itu bukan seperti fitnah di dalam bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud fitnah itu adalah sesuatu yang menggoda. Itu namanya fitnah. Nah, ada perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu melanggar aturan-aturan. Tapi kalau menjaga diri dari fitnah, menjaga diri dari godaan yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabatinaha ibratun. Batinnya dunia itu ibrah. Tampilannya dia menggoda kita. Nah, caranya supaya kita tidak tergoda, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batinnya dunia itu sebetulnya pelajaran. Jadi kita diperintahkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad melihat dunia itu batinnya, jangan luarnya. Itu salah satu cara menjadikan kita untuk tidak tergoda terhadap gemerlap dunia. Nah, kalau melihat lahiriahnya tadi ada satu cara, mengembalikan kepada Pencipta. Melihat batinnya, maksud saya gini, melihat batinnya itu salah satu caranya, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, mengembalikan dunia ini kepada Sang Pencipta. Nah, itu salah satu pandangan ibrah atau mengambil pelajaran. Jadi setiap kita melihat dunia, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memandang dengan pandangan pelajaran ini, setiap kita melihat dunia, kita menimbulkan kesadaran bahwa dunia ini keindahannya tidak hakiki. Kalau dunia seperti ini, bagaimana dengan keindahan nanti surga? Dunia ini hanya tampilan, bentuk pantulan saja dari keindahan surga, tapi dia akan fana. Makanya beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad ini menyebutkan al-ainu tanzuru ila zahiriha fitnatiha. Mata kita memandang dunia ini sebagai fitnah. Jadi setiap memandangnya kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tundukkan pandanganmu. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Sedangkan hati setiap kamu melihat mengambil pelajaran. Seperti apa mengambil pelajarannya? Antadhkur indan nazar, ini ya. Setiap kamu memandangnya, kamu mengingat annaha tafna, bahwa dunia ini fana, wa tadhhab, dan akan pergi, lenyap ya. Wa annaha qad kanat min qablu ma'dumah, sebelumnya dunia ini tidak ada.
Kalau sebelumnya dunia ini tidak ada, berarti dia diadakan. Nah, yang mengadakan dunia ini hebatnya seperti apa? Kalau ini cuma diciptakan saja. Wa annahu kam nadhara ilaiha ahadun minal adamiyyin fadhahaba wa bagiyat hiya. Dan berapa banyak manusia yang melihat dunia ini telah hilang, lenyap. Dunianya masih ada, tapi yang lihat ini, kamu ini termasuk nanti yang akan melihat dia dan juga akan meninggalkan dia. Tidak ada yang bisa menggenggam dunia. Tidak ada orang mati membawa dunia. Kamu akan meninggalkan ini buat apa? Kalau akhirat nanti kamu genggam. Kalau dunia ini kamu tinggalkan. Wa kam tawarathaha khalafun an salafin. Dan berapa banyak orang mewarisi dunia ini dari para pendahulu. Nanti kamu suatu saat akan mewariskan kepada seseorang lagi. Jadi untuk apa kamu memandang dunia ini dengan pandangan tergiur? Kamu memandang sesuatu dengan pandangan tergiur, sesuatu yang akan kamu tinggalkan. Tapi ini tidak berarti bukan kita tidak boleh memiliki dunia, Bib. Bukan, Bib. Ini bukan, kita tidak dilarang memiliki dunia, ya. Tapi yang dilarang ini kan memandangnya. Kesadaran. Jadi kita boleh memiliki dunia, tapi kita tidak boleh condong kepada dunia. Jadi sebenarnya intinya di kita sendiri. Iya. Perbanyak dunia, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sadar bahwa kita ini harus melakukan amaliyah yang lain, mengabdi kepada Tuhan dengan segenap dunia yang kita miliki. Gitu. Sebab larangan ini kan ditujukan bukan untuk orang-orang yang memegang dunia, untuk yang memegang atau yang tidak memegang. Kalau kamu tidak memegang dunia, tidak memiliki dunia, tapi kamu memandangnya dengan pandangan condong kepada gemerlapnya, ya kamu sudah termasuk orang yang tergoda, seperti yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Haddad, wa kam min muridin nadhara ila syai'in min zakharifi had-dunya famala bi qalbihi ila mahabbatiha. Ini yang jadi masalah. Kalau kamu tergiur dengan perhiasannya, tidak mengambil pelajaran dalam memandang dunia ini, berapa banyak murid yang mencari kedudukan di sisi Allah, tergiur dengan perhiasan dunia ini, dia lupa dari perjalanan rohaninya, lalu condong menjadi cinta kepada dunia ini, wasa'yi fi jam'iha wa amaratiha. Usahanya, amal perbuatannya sehari-hari sudah bukan ibadah lagi. Karena dia cinta kepada dunia, ya usahanya rakus mengumpulkan materi saja. Tapi tidak punya kepentingan sama sekali. Kosong, jadi sia-sia semua nanti. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Ya.